Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Dr. Sri Handayani SPD MKes yang saat ini selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar jurusan PKK. Anda semua adalah mahasiswa yang terpilih, generasi muda bangsa kita untuk ke depan, yang Anda dituntut untuk bisa mengembangkan diri Anda sehingga nantinya bisa menjadi generasi muda yang berkualitas. Tentunya Anda masuk di jurusan PKK ini sudah melalui pertimbangan-pertimbangan. Jadi memilih jurusan PKK. Mengapa saya ingin masuk di jurusan PKK? Ya, tentunya Anda sudah melalui beberapa proses. Nah, proses untuk sampai kepada keputusan Anda masuk di jurusan PKK, atau mungkin kalau Anda masih belum kenal jurusan PKK, mungkin Anda kenalnya prodi ya. Ada prodi S1 Pendidikan Tata Boga, S1 Pendidikan Tata Busana, S1 Pendidikan Tata Rias, kemudian S1 Gizi, D4 Tata Boga dan D4 Tata Busana. Ya. Jadi masing-masing dari Anda pasti sudah punya impian, punya keinginan. Saya masuk di prodi ini mau menjadi apa? Nah, ini yang harus Anda persiapkan terlebih dahulu. Ya, supaya nanti Anda kuliah itu sudah dengan motivasi yang tinggi, sudah dengan keinginan Anda sendiri, bukan atas keinginan orang lain. Ini yang terpenting. Nah, kemudian untuk belajar di sini tentunya juga perlu persiapan-persiapan. Ya. Jadi pemikiran Anda tidak seperti ketika Anda sekolah di SMA, ya, di mana di situ Anda hanya belajar, ya, kemudian lulus begitu saja, tidak. Ya, jadi kalau sekarang ini Anda kuliah, tentunya Anda menyiapkan masa depan Anda. Anda mau jadi apa besok itu tergantung dari hari ini. Ya, ini yang harus diperhatikan ya, supaya Anda cukup bekalnya nanti. Ya, sekarang ini kuliah sudah berbeda lagi dengan ketika Anda di SMA. Ya, jadi kalau kuliah itu sepenuhnya Anda sebagai manusia dewasa, ya, Anda sebagai manusia mandiri yang harus mempersiapkan sendiri semuanya. Dosen itu adalah seorang yang membantu Anda, ya. Jadi nanti materinya yang diberikan tidak semuanya. Jadi Anda harus bisa mengembangkan diri Anda. Mau kursus, mau belajar sendiri, secara berkelompok ataupun mandiri, ya, itu boleh, silahkan. Ya, ini. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi jurusan PKK. Yang tentunya mengapa kok visi dan misi ini Anda perlu tahu, karena supaya Anda nanti jelas. Oke, kita lanjutkan dengan visi misi jurusan PKK. Ya. Jadi visi misi ini adalah yang membimbing kita untuk sampai kepada tujuan yang kita inginkan, ya. Ini. Oke. Nah, visi misi, sebelum ke visi misi kita ke sejarah, ya. Mungkin ini nanti akan banyak pertanyaan. Kok ada jurusan PKK di Fakultas Teknik? Ya, ini agak sedikit lucu begitu ya. Jadi ada pendidikan kesejahteraan keluarga di Fakultas Teknik.
Dimana mungkin yang Anda sering ketahui bahwasanya Fakultas Teknik itu membawai dari jurusan-jurusan teknik seperti misalnya jurusan teknik sipil, jurusan teknik elektro, jurusan teknik informatika, jurusan teknik mesin, ya ini. Nah, mengapa kok PKK itu masuk di Fakultas Teknik, ya? Jadi ini ada sejarahnya, ya. PKK itu sebelumnya bernaung di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan, ya. UNESA dulunya adalah IKIP, ya, Institut Keguruan dan Pendidikan, ya. Nah, mulai tahun 83, ya, Fakultas Keguruan Teknik atau FKT itu berubah menjadi Fakultas Teknologi dan Kejuruan atau FPTK. Nah, ini yang ada di Fakultas Teknik yang sekarang ini, ya. Nah, kemudian bersama dengan itu PKK yang sebelumnya berada di bawah FIP itu berintegrasi di bawah FPTK, ya. Karena PKK itu mengandung muatan teknologi dan kejuruan. Bagi Anda yang kemarin sekolah di SMK atau SMKK, ya, pasti sudah paham, ya, karena Anda di jurusan mungkin entah itu tata boga, tata busana, atau tata rias. Nah, pabriknya, gurunya itu ada di FPTK ini, atau tepatnya di jurusan PKK, ya, ini. Nah, kemudian dalam perkembangannya, ya, ada SK Dikti tahun 1984 di mana kemudian jurusan PKK itu memiliki 2 prodi, yaitu S1 Pendidikan Tata Boga dan S1 Pendidikan Tata Busana. Ya, ini. Nah, dalam perkembangannya selanjutnya tahun 1996 S1 Pendidikan Tata Boga dan S1 Pendidikan Tata Busana ini bergabung menjadi satu, ya. Jadi prodinya hanya S1 PKK. Ya. Nah, ini akhirnya berubah lagi, ya. Sesuai dengan SK Dikti tahun 2007 di mana PKK itu akhirnya memiliki 3 program studi, yaitu S1 PKK, D3 Tata Boga, dan D3 Tata Busana. Nah, dalam S1 PKK ada 2 konsentrasi, yaitu S1 Pendidikan Tata Boga dan S1 Pendidikan Tata Busana. Ya, ini ya. Nah, ini sejarah. Anda perlu tahu supaya nanti Anda tidak bertanya-tanya lagi. Ya. Nah, jadi konsentrasi ini sama halnya kalau sekarang itu prodi, ya. Tapi prodinya ini adalah 1 S1 PKK, ya. Oke. Nah, kemudian S1 PKK itu akhirnya kembali lagi seperti semula, ya, pada tahun 2011, ya. Jadi kembali menjadi prodinya S1 Pendidikan Tata Boga dan S1 Pendidikan Tata Busana. Nah, pada akhirnya, ya, program studi ini tambah lagi, ya, tambah lagi. Ada S1 Pendidikan Tata Rias, ya, ini. Jadi untuk S1 pendidikan itu berkembang menjadi 3. Ada S1 Pendidikan Tata Boga, S1 Pendidikan Tata Busana, dan S1 Pendidikan Tata Rias. Nah, tahun 2017 nambah lagi prodinya, ya. Ini untuk pertama kalinya muncul atau dibuka prodi S1 Gizi, ya. Jadi untuk S1 Gizi ini masih belum meluluskan, ya.
tahun 2020 ini masih belum meluluskan. Karena angkatan yang pertama adalah angkatan tahun 2017. Ya, tapi sudah terakreditasi. Nah, kemudian pada tahun 2019 ya, untuk khusus ini ya, khusus prodi D3 Tata Boga dan D3 Tata Busana itu tidak lagi menerima mahasiswa baru, tetapi sudah dialihkan dengan dibukanya prodi yang baru, yaitu prodi Sarjana Terapan Tata Boga dan Tata Busana. Ya, ini maaf, ini di slide-nya mungkin di PPT-nya itu yang muncul hanya D3 Tata Boga saja, tapi sebetulnya itu ada dua, yaitu Tata Boga dan Tata Busana. Ya. Nah, izin pendirian prodinya itu sudah keluar, alhamdulillah, bulan Oktober kemarin tahun 2019. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam visi misi jurusan PKK. Visi misi jurusan PKK tentunya ini tidak lepas dari visi misi dari universitas dan fakultas teknik yang menaungi jurusan PKK. Ya. Mungkin Anda sudah pernah dengar atau mungkin baru kali ini dengar ya, bahwasanya visi UNESA itu adalah unggul dalam pendidikan dan kukuh dalam keilmuan, ya, atau excellent in education, strong in science, ya. Sedangkan visi Fakultas Teknik itu adalah unggul dalam teknologi dan pendidikan kejuruan atau excellent in technology and vocational education, N yaitu ya. Nah, oke, nah jadilah visi jurusan PKK adalah unggul dalam kependidikan, kukuh dalam ilmu kesejahteraan keluarga. Ya, jadi mengapa kok ilmu kesejahteraan keluarga? Kalau di luar negeri itu dikenal dengan home economics. Ya, ini artinya sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali. Jadi Anda jangan berpikir bahwasanya PKK itu ya seperti PKK yang ada di RT atau RW, itu tidak. Ya. Jadi ini terkait dengan home economics. Ya. Nah, atau excellent in education, strong in home economic. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan misi jurusan PKK atau bagaimana caranya untuk mencapai visi itu? Nah, ini ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, akses, pemerataan mutu, dan relevansi pendidikan di bidang ilmu kesejahteraan keluarga untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Ya, ini. Jadi Anda sekarang ini dipersiapkan untuk menjadi seorang, baik itu nanti menjadi tenaga kerja, entah itu sebagai pendidik atau wirausahawan atau yang lainnya, ya. Itu kita mulai dari kuliah ini, ya. Nah, tentunya kita tidak sendiri di sini, ya. Anda juga bagian daripada misi ini, ya. Ini. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kelembagaan yang sehat, efisien, efektif, produktif, transparan, akuntabel, sejahtera dan berkeadilan. Ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran yang berlandaskan pada keprofesionalan untuk meningkatkan mutu, input, proses, output dan outcome. Ya, kemudian yang kedua itu adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, ya. Ini jadi pengajaran, PKM, ya, dan yang lainnya nanti, ya. Anda juga berperan di sini, ya, dalam pembelajaran. Anda juga mengikuti, ya,
dalam PKM, demikian juga ya, entah itu Anda melaksanakan PKM ya, kemudian Anda melaksanakan PKL, Anda melaksanakan KKN dan yang lainnya ya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan infrastruktur yang bermutu dan berorientasi pada terselenggaranya eko dan cyber kampus ya. Nah, kita itu sekarang dituntut untuk lebih dan lebih ya. Nah, pandemi Covid jangan hanya diartikan sebagai musibah ya, tetapi ini ada hikmahnya juga ya. Dengan adanya Covid ini otomatis kita dituntut untuk berkembang dan berkembang lagi ya. Anda banyak menggunakan teknologi, maka di situ Anda diuji bagaimana dengan adanya teknologi itu bisa menunjang pembelajaran Anda, menunjang kompetensi Anda ya. Itu ya, tantangannya di situ. Jangan ini akhirnya melemahkan Anda ya. Oke ya. Nah, yang kelima itu adalah meningkatkan daya saing jurusan menjadi fakultas pada tataran global. Nah, impian terbesar kita jurusan PKK itu menjadi fakultas sendiri ya. Ini impian ya. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, tentunya semuanya harus bergabung, semuanya harus gotong royong ya untuk sampai ke tujuan ini ya. Jadi jurusan PKK itu adalah jurusan yang gemuk sebetulnya ya, gemuk atau yang mahasiswanya terbanyak ya. Ini kalau dulu PKK itu diartikan, mungkin dikonotasikan sebagian besar adalah perempuan, tapi banyak juga yang laki-lakinya ya. Ini nah, ini perkembangan zaman namanya ya. Nah, tentunya ini masuk dalam tujuan jurusan PKK, hampir sama ya. Oke, nah bagaimana sasarannya ya? Sasarannya ini adalah pemenuhan kuantitas dosen, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas dan proses pembelajaran secara berkesinambungan ya. Kita berjuang, Anda juga harus berjuang ya, sama-sama kita berjuang ya. Kita mengatur ya, mengadakan, merawat, Anda juga begitu ya. Jadi apa yang nanti Anda terima ya pada saat kuliah nanti ya, mungkin kalau offline masih belum bisa dirasakan ya, tapi nanti kalau online masih belum bisa dirasakan, tapi nanti kalau offline Anda akan tahu sendiri ya, ada alat apa saja, fasilitasnya apa saja. Nah, Anda juga harus bisa merawat nantinya ya, atau bahkan mengembangkan ya ini. Kemudian yang kedua, pengembangan sistem manajemen lembaga yang sehat, efisien, efektif, produktif, transparan, akuntabel, sejahtera dan berkeadilan ya. Kemudian yang ketiga, pengembangan penelitian dalam bidang ilmu kesejahteraan keluarga yang dilakukan oleh semua dosen, yang tentunya ini juga melibatkan mahasiswa. Jadi mahasiswa juga aktif ya. Anda mulai diaktifkan mulai semester pertama, latihan nanti bagaimana penelitian. Jadi tidak Anda meneliti nanti kalau sudah skripsi atau TA Anda baru melakukan penelitian, tidak. Jadi mulai semester pertama Anda juga sudah melakukan penelitian. Demikian juga dengan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Anda mulai dari semester awal, Anda mulai di situ. Ya, belajar di situ. Nanti akan ada kompetisi-kompetisi terkait dengan penelitian, dengan pengabdian ya, khusus untuk mahasiswa. Ya, Anda harus ikuti itu. Ya, nanti juga akan ada pemilihan mahasiswa berprestasi. Ya. Nah, tentunya di situ juga Anda akan dilihat prestasi Anda itu di mana. Baik itu yang akademik maupun yang non akademik. Silahkan Anda bebas di sini, ya. Anda hanya harus punya sesuatu yang diunggulkan. Apa itu? Ya. Jadi jangan kok terus Anda tergantung dari temannya, ya, tergantung dari orang lain, tidak.
silakan Anda masing-masing harus punya keinginan untuk maju, untuk mengembangkan diri. Ya, saya punya prestasi bidang olahraga, silahkan itu dikembangkan. Ya, tentunya kalau prestasi ini ya yang kuliahnya jangan juga ditinggalkan. Ya, Anda harus bisa membagi waktu dengan baik. Ya, supaya semuanya itu bisa berjalan beriringan. Ya, oke ya. Kemudian yang keempat, pengembangan infrastruktur yang bermutu dan berorientasi pada terselenggaranya eko dan cyber kampus. Dan yang kelima, mewujudkan peningkatan daya saing jurusan. Ya, oke. Nah, sampai di sini mungkin Anda sudah sedikit bisa menangkap apa yang sebetulnya kita inginkan dari jurusan PKK dan apa yang nanti akan Anda lakukan ya ketika Anda sudah masuk bergabung kuliah di jurusan PKK. Ya, ini. Nah, tentunya ya partisipasi Anda ini nanti ya yang akan mendukung akreditasi kita. Ya. Jadi jangan kok terus berpikir bahwasanya saya kuliah aja, ya. Nanti urusan akreditasi adalah urusan jurusan, tidak, ya. Jadi kita semua punya kontribusi di sini, kita punya tanggung jawab, ya. Akreditasi itu penting karena ini yang nanti akan menentukan masa depan Anda, ya. Ini kalau sekarang mungkin nanti ya akreditasinya bukan lagi A, B, C, D, ya, tetapi nanti akreditasi itu ada unggul, ya, karena mulai tahun 2019 itu sudah berbeda lagi akreditasi. Ya, ini yang masih berlaku karena ini masih ada waktu berlakunya di kita. Jadi untuk akreditasi S1 Pendidikan Tata Boga itu adalah A, ya. Prodi S1 Pendidikan Tata Busana itu B, ya. Di mana untuk Tata Boga dan Tata Busana S1, ya, tahun depan ini sudah harus mengajukan lagi akreditasinya. Yang ini perlu peran serta Anda nanti, ya. Apa yang perlu kita sumbang, ya, dari sisi Anda, ya, ya prestasi-prestasi Anda, ya, bisa jadi prestasi akademik maupun prestasi non akademik, ya, itu yang bisa Anda sumbangkan. Ya, ini akan mendongkrak, ya, meningkatkan nilai akreditasi kita supaya nanti jadi unggul semuanya. Ya, ini. Untuk alumni juga begitu. Ketika nanti Anda lulus itu juga akan menyumbang. Ya. Anda nanti kerja di mana? Berapa banyak? Nah, itu yang nanti akan dinilai. Ya, oke ya. Nah, demikian juga untuk S1 Pendidikan Tata Rias, ya, yang saat ini sudah mulai lagi menyiapkan akreditasinya, ya. Kemudian S1 Gizi, ya, ini B, ya. Tentunya akreditasi S1 Gizi nanti masih bisa berubah lagi, ya, ketika ya S1 Gizi itu sudah meluluskan mahasiswa kita, ya. Nanti akan maju akreditasi lagi, ya. Semoga saja nanti bisa berubah menjadi A atau unggul. Ya, nah ini prodi D3 Tata Boga dan D3 Tata Busana, ya, kemarin akreditasinya A. Ini akan berlaku sampai tahun 2021, sehingga diharapkan nanti untuk angkatan 2018 ke bawah, ya, agar supaya nanti diakui A, ya, lulusannya, maka harus sudah keluar ataupun lulus maksimal tahun 2021. Nah, bagaimana untuk Anda yang D4 Tata Boga dan D4 Tata Busana, ya? Nah, sekarang ini kita sudah akan mengajukan akreditasinya, ya, tapi akreditasi pendirian prodi. Nanti ketika Anda lulus, kita sudah meluluskan, maka kita akan mengajukan untuk akreditasi prodi yang sebenarnya, ya. Jadi Anda di sini memegang kunci nanti, ya. Apakah nanti adik kelasnya itu kebagian akreditasinya itu unggul atau yang mana, ya. Jadi ini memerlukan peran serta Anda, ya.
Jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan ya mengenai visi dan misi jurusan. Yang pasti ya, kita di sini adalah satu keluarga besar. Ya, kita tidak hidup sendiri-sendiri di sini, tapi kita jadi satu. Ya, jadi satu. Ya. Nah, perlu gotong royong semuanya. Perlu kebersamaan. Ya. Nah, sesuai dengan nama jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Ya, ini. Kita tumbuh bersama ya dengan karakter. Ya. Sesuai dengan motonya UNESA, yaitu growing with character. Ya. Jadi karakter-karakter yang baik ini perlu dibentuk di sini. Ya. Nanti Anda perlu mengembangkan soft skill maupun hard skill-nya. Ya. Soft skill itu terkait dengan attitude Anda nanti. Bagaimana tingkah laku Anda, ya. Bagaimana karakter Anda, itu yang harus dibentuk. Ya. Ini di perkuliahan ini. Oke ya. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Oke ya. Itu tadi adalah visi misi dari jurusan PKK, ya. Yang Anda perlu paham, ya, Anda perlu ketahui, tapi mungkin tidak perlu untuk dihafalkan, ya. Ini sebagai tujuan kita bersama, ya. Perjuangan kita bersama yang harus kita gapai, ya. Ini. Anda sebagai mahasiswa jurusan PKK, ya, harus punya sesuatu yang lebih. Ya, jangan kalah dengan mahasiswa jurusan yang lainnya. Ya, jangan kok terus Anda berkecil hati, ya. Anda minder, ya, masuk di jurusan PKK, tidak. Justru sebaliknya, ya. Anda harus bangga, ya, karena Anda masuk di jurusan PKK. Yang notabene ini berbeda dengan jurusan yang lainnya, ya. Ini. Nah, nanti Anda akan bergabung dengan teman-teman dari jurusan yang lain, ya. Kalau sekarang mungkin masih belum bisa karena Anda offline, Anda online, ya. Tapi nanti ketika semoga saja COVID-nya segera berlalu dan Anda bisa kuliah bersama-sama, ketemu dengan kakak kelas Anda, ketemu dengan dosen-dosen Anda, bisa belajar di kampus yang sebenarnya, ya. Kita bisa berinteraksi secara langsung, ya. Tolong itu didoakan, ya. Nah, nanti Anda akan tambah ini lagi ya, tambah motivasi lagi untuk belajar lebih giat lagi, ya. Jadi tetap semangat, ya, di jurusan PKK, ya. Mungkin sesuai juga dengan yel-yelnya nanti yang diajarkan oleh kakak-kakak kelas Anda, ya. Ini untuk menyemangati Anda, ya, supaya jangan kendor, ya. Oke ya, tetap semangat, ya, berjuang bersama, belajar, ya, berprestasi, ya, supaya Anda menjadi generasi muda yang berkualitas, ya. Mungkin cukup dari saya, ya. Kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan, ya. Kalau perlu nomor WA saya silahkan, nanti bisa tanya ke kakak kelas Anda, ya. Oke ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.